Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda di tengah tren pelemahan yang masih terus menghinggapi indeks harga saham gabungan atau IHSG seiring dengan cukup kencang dan konsistennya aksi jual yang digelar oleh sejumlah pelaku pasar, baik sebagai bentuk ambil untung maupun mitigasi risiko atas deretan sentimen negatif yang tersedia di pasar saham domestik. Tak hanya melemah, volume perdagangan yang cukup terbatas juga terus terjadi di pasar, yang menunjukkan bahwa pelaku pasar lebih tertarik untuk mengambil posisi wait and see dengan menahan diri dan menunggu perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga dengan kondisi pasar yang cukup riskan dan serba terbatas, aktivitas yang ada, strategi seperti apa yang bakal Anda jalankan guna memitigasi risiko sekaligus memaksimalkan cuan yang bisa didapat. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Rabu 29 Juli 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Investor asing net buy saham GoTo 13,2 miliar rupiah bakal rilis laporan keuangan. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kami masih akan menghadirkan deretan kabar terbaru dari kalangan emiten. Di mana kali ini datang dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo yang tengah bersiap untuk merilis laporan keuangan terbarunya, baik untuk periode triwulan kedua 2026 maupun data 6 bulan pertama tahun ini. Di tengah persiapan rilis tersebut, saham emiten teknologi yang berbasis pada jasa transportasi ini justru terpantau cukup diminati oleh pelaku pasar, terutama dari kalangan investor asing. Meski dengan posisi harga yang masih belum beranjak dari level Rp50 per saham. Minat membaca setia IDX Channel terhadap kabar terkait dinamika yang terjadi pada saham GoTo tersebut rupanya masih demikian besar. Yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa trafik keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, di tengah persiapan GoTo untuk merilis laporan keuangannya, saham ini tercatat mengalami net buy hingga 13,2 miliar rupiah di sepanjang perdagangan pekan lalu. Yang menarik, aksi akumulasi saham GoTo ini terjadi di tengah pergerakan harga sahamnya yang masih cukup bertahan di level Rp50 per saham. Di mana menurut data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, posisi harga saham tersebut telah bertahan sedikitnya dalam 2 bulan terakhir, atau tepatnya dimulai sejak pengumuman implementasi kebijakan Komisi Ojek Online atau OJOL sebesar 8% pada 1 Mei 2026 lalu. Dengan adanya fenomena tersebut, kalangan analis pun menilai bahwa meski belum tampak adanya pergerakan harga yang signifikan, namun terbukti bahwa minat beli investor asing terhadap saham GoTo masih cukup terjaga dengan baik, di mana pelaku pasar masih setia memantau pergerakan dan peluang aksi korporasi yang sedang dan akan dilakukan perseroan, yang berpotensi mendongkrak perolehan kinerja GoTo di masa mendatang. Masuk ke berita kedua, GoTo batalkan pengalihan saham treasury untuk program karyawan dan manajemen. Masih berkutat di seputar dinamika perdagangan saham GoTo dan persiapan perseroan dalam merilis laporan keuangan terbarunya. Kali ini kabar juga datang dari keputusan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk terkait perubahan rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali atau buyback alias saham treasury. Sebelumnya, perseroan berencana melakukan pengalihan saham treasury untuk program kepemilikan saham oleh karyawan, direksi dan dewan komisaris, serta anak usaha perseroan alias Employee and Management Stock Option Program atau ESOP dan MESOP. Rencana tersebut sebelumnya juga telah mengantongi restu dari pemegang saham lewat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang dilakukan pada 18 Juni 2025 lalu. Namun dengan mempertimbangkan dan mengkaji berbagai faktor, seperti kondisi global dan nasional terkini, serta dinamika yang terjadi sejauh ini dan juga kepentingan perseroan, dan tak ketinggalan manfaat yang optimal bagi seluruh pemegang saham perseroan, maka secara resmi pihak GoTo membatalkan pelaksanaan ESOP dan MESOP, serta mengubah rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pengurangan modal perseroan. Dijelaskan juga bahwa saham treasury yang akan dihapus tersebut berasal dari hasil buyback saham periode 12 Juni 2024 hingga 11 Juni 2025. Di mana selama periode tersebut, perseroan telah melakukan buyback terhadap 32,18 miliar saham seri A. Selain itu, GoTo juga tercatat memiliki saham treasury sebanyak 7,59 miliar saham seri A yang tak lain berasal dari hasil buyback periode 19 Juni 2025
hingga 18 Juni 2026 lalu. Di mana untuk kelompok saham ini, perseroan masih belum mengambil keputusan lebih lanjut. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga, Forum mulai rights issue September. Pengendali siapkan inbreng 20,8 triliun rupiah. Masuk pada berita selanjutnya, masih terkait dinamika perkembangan informasi seputar emiten, di mana kali ini datang dari PT Fortune Indonesia Tbk atau Foru, yang baru saja mengonfirmasi rencananya terkait penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH-METD. Dalam keterangan resmi perseroan dijelaskan bahwa pihak Foru bakal menawarkan sebanyak-banyaknya 215 miliar 96.316.400 saham baru mulai September 2026 mendatang, di mana setiap pemegang 100 saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham atau DPS per 18 September 2026 pukul 16.00 WIB diberikan hak untuk memperoleh 46.235 hak pemesanan efek terlebih dahulu. Nantinya pemegang 1 HMETD bakal memiliki hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp126 per saham. Melalui aksi korporasi kali ini, pihak Foru berpotensi mendapatkan dana segar serta hasil dari penyetoran modal dalam bentuk selain uang atau inbreng dengan nominal hingga Rp27,1 triliun. Dalam hal ini, pihak manajemen juga menegaskan bahwa seluruh saham baru yang diterbitkan memiliki hak yang sama dengan saham lama, termasuk hak atas dividen yang melekat padanya. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Laba Indosat atau ISAT tembus Rp4,3 triliun di semester 1 2026, tumbuh 84%. Kabar berikutnya masih juga datang dari kalangan emiten, di mana kali ini terkait dengan hasil kinerja terkini dari emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk atau ISAT yang mengonfirmasi perolehan pendapatan konsolidasinya sebesar Rp30,65 triliun sepanjang semester 1 2026 lalu. Capaian tersebut terhitung tumbuh sekitar 13,1% dibanding realisasi pendapatan ISAT pada periode yang sama tahun sebelumnya yang masih sebesar Rp27,11 triliun. Dari realisasi pendapatan tersebut, perseroan berhasil menyisihkan laba bersih sebesar Rp4,3 triliun atau tumbuh hingga 84,5% secara tahunan atau year on year dibanding realisasi pada 6 bulan pertama 2025 yang tercatat masih sebesar Rp2,34 triliun. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan perseroan, layanan seluler, MIDI, dan telekomunikasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 83,3%, 15,3%, dan 1,4% terhadap total pendapatan. Masuk pada berita kelima, Kemenq bakal kaji obligasi daerah Rp3,5 triliun. Pramono mohon kajiannya disegerakan. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kami akan mengutarakan kabar dari Kementerian Keuangan atau Kemenq yang disebut tengah mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah dengan nilai mencapai Rp3,5 triliun. Kabar tersebut seketika disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengaku bersyukur dan mendukung atas rencana Kemenq untuk melakukan kajian lebih mendalam atas wacana penerbitan surat utang tersebut. Karenanya Pramono pun berharap agar kajian tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga skema pembiayaan dan yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa berjalan lebih lancar dan sesuai dengan rencana awal yang telah disusun. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang telah berencana untuk menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana tersebut, sehingga bakal melakukan kajian lebih dalam termasuk tentang urgensi dari rencana penerbitan tersebut. Mengingat posisi kas Pemprov DKI Jakarta oleh Purbaya dinilai masih sangat kuat, sehingga diyakini belum memerlukan tambahan pembiayaan dari opsi penerbitan obligasi daerah. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.